اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الحمد لله مد لنا موائد إحسان وإنعامه، وعاد علينا في هذا الأيام عوائد بره وإكرامه، وخصنا بضيافة عيد الرسول على تعاقب أيامه، واجعلنا من أمة سيدنا المرسلين المشفع يوم المحشر. أحمده وأشكره على ما أولى من جزيل النعم، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله عديم الإفضال والكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما هلل محلل وكبر وعظم. أما بعد، فيا عباد المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. Kepada seluruh jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Al-Mukhlisin yang insya Allah semua dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib, sebelum memulai khatib berpesan bahwa kesempurnaan salat, kesempurnaan merayakan Idul Adha kita bukan hanya dengan hadir salatnya, tapi dengan mengikuti sampai selesai khutbah. Karena salat dan khutbah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak dalam keadaan darurat kita meninggalkan khutbah Idul Adha, berarti sama saja kita tidak benar-benar dengan ikhlas merayakan Idul Adha. Jika kita tidak ikhlas merayakan Idul Adha, bagaimana kita mau mendapatkan kemenangan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi saya ingatkan kepada jamaah agar tetap duduk dengarkan sekelumit sedikit tentang khutbah Idul Adha. Karena Idul Adha dianjurkan untuk khutbah tidak boleh panjang lebar. Karena yang dianjurkan adalah nanti setelah khutbah adalah motong hewan kurban atau motongnya nanti pas hari Ayyamut Tasyrik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
pada tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, pada hari Jumat ini kita diberikan oleh Allah 2 hari Id terbesar pada umat Islam. Satunya adalah Id pada tiap minggu, yaitu hari Jumat, dan salah satunya lagi adalah Id dari 2 Id terbesar, yang mana jika para ulama mengatakan Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Idul Adha banyak hikmah-hikmah yang diambil dari cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat Al-Qur'an di sini menjelaskan tentang kisah awal pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan di sini tentang mengorbankan anaknya. Di sini khilaf antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak, tapi banyak para ulama mengatakan Nabi Ismail alaihissalam. Di sini menjelaskan tentang bagaimana salah kesabaran yang diajarkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim dan untuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika kita berbicara sabar pada Idul Adha, khususnya pada masa pandemi seperti ini, sungguhlah ada sebuah kecocokan Allah memberi hikmah dari masa pandemi seperti ini. Di luar pendapat konspirasi, di luar virus ini virus buatan manusia, tapi apapun yang terjadi saat ini, kita semua di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya yang beragama Islam, semua merasakan, semua menerima, semua menanggung dari musibah virus COVID-19 ini. Di sini Allah mengajarkan kesabaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana jika melihat dari kalam Sayyidina Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika berbicara sabar, sabar itu ada 3 macam. Pertama adalah as-safa sabrun 'alal musibah. Yang pertama adalah sabar pada musibah. Yang kedua, wasabrun 'ala ta'ah, yang sabar akan taat kepada Allah. Yang ketiga, wasabrun 'anil ma'siyah, sabar untuk menjauhi maksiat. 3 kesabaran ini yang sebenarnya diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa 3 hal ini? Pertama, sabar 'alal musibah. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, jika melihat kisahnya, beliau seorang nabi yang sangat senang menerima tamu, sangat senang memberi sedekah, sangat senang memberikan hak-haknya kepada orang lain, membantu orang lain. Tapi ada salah satu yang tidak beliau mendapatkan. Apa waktu itu? Yaitu diberi karuniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sabrun 'alal musibah, selalu sabar akan musibah yang menimpa kepadanya, belum diberikan rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fasabrun 'ala ta'ah, yaitu sabar akan ketaatan. Beliau sabar selalu meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah, walaupun Allah belum memkaruniai anak, tapi beliau selalu beribadah seperti semestinya, bahkan semakin lebih banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasabrun 'anil ma'siyah. Beliau bagaimanapun Allah menguji beliau, beliau tetap sabar, tidak melakukan maksiat, tidak mengikuti ego hawa nafsu, tidak mengikuti apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan. Untuk saat ini ada kecocokan pada kita masa pandemi seperti ini. Fasabrun 'alal musibah, kita sabar dalam hadapi musibah seperti ini. Tidak egois mengikuti hawa nafsu, tidak hanya mementingkan secara zahir, karena bagaimanapun iman dan ibadah kita adalah batin kita. Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat bagaimana zahir kita, walakin Allah yanzuru ila batinikum, tapi Allah melihat bagaimana dalam diri kita, batin kita. Sekarang kita juga diuji oleh Allah dengan musibah, bagaimana kita semakin taat kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah direzekikan oleh anak oleh Allah, beliau
ditagih nazarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau bernazar jika beliau akan dikarunia anak, beliau akan menyembelih. Akhirnya Allah menagih janji Nabi Ibrahim alaihissalam, dan saat kebingungan ternyata yang disembelih adalah anaknya sendiri. Bukti ketaatan, sabar ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang saat ini kita, bukti kesabaran kita untuk selalu ibadah dalam masa pandemi seperti ini. Dan yang ketiga, as-sabru 'anil ma'siyah, sabar dalam menghadapi maksiat, tidak egois mengikuti hawa nafsu. Saat ini kita berbondong-bondong salat Idul Adha, tapi apakah ketika di rumah kita melakukan salat 5 waktu, melakukan hal yang wajib? Karena salat Idul Adha itu sunnah, yang wajib masih kita tinggalkan. Kita lebih mementingkan sunnah daripada melakukan yang wajib. Apakah kita sudah benar-benar beribadah kepada Allah? Apakah kita benar-benar sudah menjauhi larangan-larangan Allah? Maka dari ini mari bersama-sama di masa Idul Adha ini, di masa pandemi seperti ini, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai di masa Id yang harusnya kebahagiaan secara zahir dan batin, sudah cukuplah banyak yang menjadi korban dari virus ini. Sudah cukuplah banyak para dokter dan perawat yang meninggal karena berjuang. Sudah cukuplah banyak saudara-saudara kita yang meninggal karena virus ini. Mari kita bersama-sama berdoa dan berusaha menjaga ego nafsu kita, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan di Id ini. Berkorban dalam diri kita untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan orang lain. Karena pahala dari menjaga fasabrun 'anil ma'siyah, kata di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lau tis'ami'ah darajah ma baina darajah ila darajah kama baina tahumul ardi ila muntahal arsy, yaitu Allah menulis kepadanya 900 darajat, yang mana derajatnya baina antara bumi, ujung bawah bumi sampai muntahal arsy, sampai ujung kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama di Id ini menjaga kekuatan kita, menjaga ibadah kita, menjaga sabar kita, dan menjaga menjauhi dari maksiat-maksiat yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lanakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minadh dzikri wa nafa'al azim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidil ibadik wa syarafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yarhaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kanu bi'adilun sadatina Abu Bakar wa Uthman wa Ali wa nisari ashabi nabika ajma'in wa tabi'in wa man tabi'a isahum ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Mari kita berdoa bersama-sama agar kita dijauhkan dari segala bahaya dan penyakit, dan Indonesia khususnya dan seluruh dunia ini diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadaladdin. Allahumma halik man halakaddin. Allahumma arhamna wal muslimin wahfadna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa sallimna wal muslimin
اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما حضر منها وما بدن خاصة عن بلدتنا إندونيسيا هذا يا الله بلدة آمنة بلدة آمنة بلدة آمنة وبلدة سالمة برحمتك يا أرحم الراحمين وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على ما يزدكم ولذكر الله الأكبر تقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.